Hai guys, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik dan subscribe dari channel ini. Terima kasih juga udah klik video ini dan bertemu dengan saya. Di video kali ini kita akan bahaskan Kotek. Trading di Kotek itu memang relatif gampang. Gara-gara trading di Kotek itu kita cuman menggunakan oke. Kita cuman menggunakan dari teknik yang paling sederhana di trading. Di saat kita belajar pertama trading adalah yang pertama kita mendapatkan yaitu support resisten. Ya, support resisten adalah kasta tertinggi, emaknya materi di trading. Jadi semua trader itu harus mengerti dari support resisten, SNR, SND itu harus mengerti. Di video kali ini saya akan bahaskan dan saya akan jelaskan dan saya akan open posisi dengan support resisten di Kotek. Itu gak ada lain kayaknya kalau teknik di Kotek, cuman support resisten. Saya udah beberapa kali mencari dari teknik lain, itu kurang ya, walaupun ada namanya teknik C4 ya, bukan C3 tapi C4 memang agak delay sedikit dia. Nah, nanti kita akan coba spill ya dari teknik itu. Kita akan open posisi dengan support resisten di Kotek. Alright, sudah kembali lagi dengan saya. Kita melanjutkan dari video di Kotek ya. Kita trading di Kotek di sini. Trading di Kotek itu relatif mudah dan relatif gampang. Kita cuman menggunakan dari teknik ataupun strategi yang paling sederhana, yaitu support dan resisten. Ya. Jadi sebelumnya saya memberikan informasi ini boleh bagi kita untuk pasangkan semua market, nggak semua tapi banyak-banyak market yang persentasenya tinggi, dan dengan catatan market tersebut sudah difilter. Maksudnya market itu sudah dilihat ini cocok, ini nggak baik, ini bagus, ini oke, ini boleh dipakai kayak gitu ya. Misal dan akurasinya dan presentasinya itu harus tinggi. Misalkan presentasinya 20% seperti ini, itu nggak usah. Ngapain market bagus 20% untuk apa? Oke, jadi pastikan untuk melihat di time frame besar, tapi itu sebenarnya nggak terlalu penting gara-gara ini Kotek Pak. Jadi Kotek ini dia lebih gampang ataupun lebih mudah kalau kita trade menggunakan support resisten. Tapi kalau mau lihat nggak apa-apa. Oke, lihat skala besarnya aja. Dia di market Euro CHF dia itu sedang keadaan downtrend. Di sini kita boleh melakukan open posisi sell di sini ya. Di sini saya open posisi 1 menit, kita open posisi sell di sini. Open posisi sell itu 1 menit dan usahakan kalau open posisi di Kotek selalu saya dikasih disclaimer, usahakan open posisi di Kotek itu open posisinya sekali pencet aja, gara-gara Kotek itu sangat responsif. Maksudnya Kotek itu sangat responsif, kalau kita klik 3 kali itu kadang memang 3 kali keluarnya. Kalau di Olimtrade itu kita klik 3 kali kadang-kadang sekali kan yang teropen posisi. Tapi kalau di Kotek, kalau kita klik 3 kali, 3 kali keluarnya. Jadi kan kalau kita kebiasaan di Kotek, kebiasaan di Olimtrade, kita klik banyak kayak gitu, di pas kita trade di Kotek itu jadi rugi kita kan. Kalau loss rugi banyak itu. Oke, ini alasan open position. Alasan open position gara-gara tren dia sudah menembus si bagian ini. Udah simple dong, itu doang. Itu doang alasan kita open position, itu doang. Jadi dia udah tembus Pak, udah boleh kita melakukan open position. Ya udah open position kayak gitu, se-easy itu trade di Kotek. Jadi cuma menggunakan support resisten aja, nggak usah lebay lah ya. Kalau trading itu nggak usah lebay harus pakai, wah ini kita harus pakai ini nih, kita harus pakai garis ini nih, garis horizontalnya itu harus 2 pasang horizontal di sini, ini pasang horizontal nih, ini kita harus pasang di sini. Kampung itu namanya. Itu apaan itu trading? Aduh. Kalau kita mau yang ambil yang short aja itu nggak usah. Itu kan ada titik merah ini, dia ini ada titik putih ini, titik-titik ini. Ya udah sejajarkan sama itu, jatuhnya sama aja kecuali Anda menggunakan time frame besar. Contoh kita gunakan time frame 15 menit misalkan. Di belakang nggak tahu di mana jauh ya, yang sekiranya tidak nampak. Ini dia contohnya nih, ini sekiranya nggak nampak nih, supportnya support kuat. Ini yang saya ceritakan berada di bagian sini.
Ini supportnya support kuat. Nggak nampak dia tuh di time frame 1 menit. Itu oke, kita gunakan time frame 1 menit untuk pasang. Yang tadi hijau itu di atas ini. Itu fine, itu oke. Tapi kalau di yang dekat-dekat ngapain buang waktu aja. Ya, jadi ini ilmu nih ya. Ini Anda menonton saya itu selalu dimarahin ya sama saya ya. Maaf ya. Itu bukan bentuk marah sebenarnya, tidak, tapi itu supaya lebih tertanam dalam memori aja itu ya. Oke, jadi ini dia si bagian SBR. Sebenarnya kita katakan ataupun kita sederhanakan dia sebagai bahasa SNR aja. Oke, dia biar mudah, biar nggak bubelit ya. Sebenarnya SNR itu bentuknya seperti ini. Ini dia support, ini dia support. Dia sentuh dua kayak gitu. Sebenarnya bentuknya kayak gitu. Nah, di sini kebetulan ini dia resisten. Ya kan? Nah, ini dia resisten, turun dia Pak, tembus tadi kan. Tadi kita open posisinya kan di bagian sini. Tembus dia Pak si bagian resistennya. Itu dia sama aja dengan tembus si support. Kalau dia tembus kita open posisi sell, kalau dia mantul kita open posisi buy. Se-easy itu. Jadi janganlah pakai bahasa SNR, SBR, RBS, itu membingungkan. Intinya sama aja, jangan ribet lah kalau memang mau trade yang baik dan benar. Satu disclaimer, ini ilmu. Misalkan sedang terjadi candlestick seperti ini dan dia sudah menembus, tapi ditembusnya itu langsung kasar, ditembusnya itu langsung berat. Contoh kayak gini. Ditembusnya itu langsung besar dia. Itu jangan open posisi sell lagi, jangan. Contoh kayak gini ya. Udah tembus, terus dia candlestick di sini besar dia. Jangan open posisi sell lagi. Kebiasaan candlestick yang besar itu dia akan muncul koreksi. Ini satu ilmu untuk kita trade di Kotek. Misalkan menyentuh bagian SNR baik di support ataupun resisten dengan yang kasar, maka langsung bisa OP reversal. Ini akurasinya bisa dibilang 70%, hampir 80% apa yang saya tulis ini. Kenapa seperti itu? Gara-gara memang akurasinya bagus. Kalau candlestick di area support ataupun area resisten, dia itu candlesticknya itu bentuknya kasar. Contoh, ini dia support, ini dia bentuk candlesticknya, ini langsung open posisi reversal, langsung 1 menit, langsung. Itu akurasinya bagus. Contoh kayak gini juga nih. Ini dia resisten kan? Ini dia nyentuh langsung, itu langsung open posisi reversal. Kalau dia nyentuhnya itu kasar ya. Oke, dari tadi kita bacot terus, kita open posisi sell dulu sekali, kita ganti market. Wah, ini rumit nih, ini rumit. Yang sedang terjadi sekarang memang trennya itu nggak terarah, belum terlalu terarah, walaupun dia itu memang kelihatannya memang mau naik ya. Itu harus diperhatikan sekali Pak. Kalau kita trade di Kotek, yang perlu diperhatikan tren sisi besar ataupun tren skala besar. Ya, dari belakangnya kita lihat historinya, apakah dia oke ataupun dia enggak gitu ya. Ini kita tunggu dulu, ini baru kita open posisi. Lapar Pak. Ya Allah, jam 3:30 udah loh, jam 3:30 pagi udah. Ngapain aja? Ini gara-gara kebanyakan push Mobile Legend kayak gitu. Alright, kita udah profit di sini. Kita ganti market ya. Nah, di sini market yang kurang seperti ini bukan memang kurang nggak bisa pakai, tidak ya, tapi ini memang dalam skalanya dia berbelit. Ya, dia berbelit. Maksudnya dia nggak naik nggak turun, dia saling membalas gitu dia. Ini jatuhnya market susah ya, kalau kata saya itu market susah. Nggak rekom lah market kayak gini untuk kita open posisi. Kita ganti market aja, cari market yang arah-arah harganya itu jelas aja lah. Tren naik nih, oh ya tren naik nih. Kita lihat dulu di time frame 15 menit. Kenapa saya lihat di time frame 15 menit pemirsa? Gara-gara dia itu nggak nampak lagi di belakang kan. Kita masuk dulu ke 15 menit. Wah ada, itu baru oke. Kita pasang ini, kita pasang horizontal, itu oke, itu fine kalau kayak gitu.
Nah, kita udah pasangkan dari support ataupun resistennya, kita udah pasangkan. Kita langsung masuk ke time frame 1 menit untuk melihat gimana kabarnya. Oh, hampir nih. Jadi kalau hampir seperti itu, kita boleh open posisi buy harusnya tadi di bagian sini. Kenapa open posisi buy? Apa alasannya? Jika satu candlestick dia hampir mendekati dengan support ataupun resisten, ini kan dia mau menyentuh ataupun mencapai di titik resisten kan. Resisten yang garis kuning ya. Nampak nggak garis kuning? Nampak kan? Nih garis kuning ini. Kelihatan? Nah. Ini coba komen ya. Misalkan gambarnya itu nggak jelas, komen aja di bawah. Bang, ini nggak jelas gambarnya, biar saya koreksi. Nanti video kedepannya biar lebih bagus. Saya suka seperti itu kalau memberi saya masukan. Oke, kita open posisi buy dulu 1 kali. Nah, di sini jika satu candlestick dia hampir menyentuh ke titik resisten, contoh ini dia nih resisten di belakang, kita nggak terlihat resistennya. Oke, kita udah pasangkan dari ini. Ceritanya candlestick udah sampai ke sini. Ini kita harus mempertimbangkan, Pak. Dia berapa butuh candlestick lagi untuk mencapai ke resisten. Contoh di sini dia. Ini dia titik resisten. Right? Itu dia titik resistennya. Kita harus memperhitungkan kira-kira si candlestick sedang berjalan membutuhkan berapa candlestick lagi untuk nyentuh ke bagian resisten. Oh, 2, kita boleh open posisi 1 menit sampai 2 menit. Oh, dikit lagi nih, itu kita nggak boleh open posisi buy. Contoh dia berada di bagian sini, itu nggak boleh kita melakukan open posisi buy karena itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Takutnya begitu dia nyentuh langsung mantul. Di sini dia menciptakan sumbu. Hitungannya itu memang dia nyentuh, cuman nyentuhnya itu kena dengan sumbu balik, itu kan rugi kita kan kayak gitu. Nah, jangan salah ya. Kalau udah dekat-dekat seperti ini jangan open posisi. Dari mana Bang kita tahu dia itu membutuhkan berapa candle? Dari mana? Dari cerita kawan di belakang. Jadi kebiasaan candlestick di belakang itu bentuknya sebesar apa? Bentuknya itu seukuran apa? Misalkan oh nih segini gini nih bentuknya. Ini kita oke untuk open posisi ataupun kita perkirakan nanti dengan kawan-kawan di belakangnya. Kita bandingkan lah dengan kawan-kawan di belakang. Gitu. Oke, bandingkan candle nggak apa-apa. Jangan bandingkan nggak usah. Wah, ini candlestick yang tadi saya katakan dia begitu nyentuh kasar langsung open posisi reversal. Aduh, sebenarnya kalau kita trade di Kotek itu kita perbanyak market aja, kita cuman trade itu menggunakan seperti saya, kayaknya gampang nih trading. Kita udah 3 kali open posisi, 3 kali apa 2 kali? Kayaknya 2 kali deh. Kita 2 kali open posisi, bagus-bagus aja dia tadi. Ini dia sebagai titik support ya, itu dia sebagai titik support. Ini supportnya menyentuh persis dengan kasar. Di sini kita boleh melakukan open posisi reversal langsung di tempat eksekusi, kayak gitu guys. Kalau kayak gini-gini nggak jelas bentuk candlesticknya, itu nggak usah. Ini yang tadi saya katakan, bentuk candlestick yang tidak beraturan, dia itu nggak jelas, itu berbahaya untuk melakukan open position, gitu ya. Ini nih pemirsa. Ini dia bentuk candlesticknya kasar, cuman nggak ada di belakang yang bisa disandingkan. Sebenarnya di sini bisa aja kita open posisi sell, cuman yang bikin saya ragu si candlestick hijau tidak ada yang bersangkutan di belakang, tidak ada saling menyentuh di belakang. Di sini takutnya kalau dia berada di tengah-tengah position seperti ini, nanti candlesticknya akan dibalas lagi. Itu pengalaman saya ya, yang saya katakan sekarang itu pengalaman saya. Nanti takutnya dia dibalas langsung sampai ke sini. Dia akan cari resisten tertingginya. Oke, ini udah baru aman. Ngapain? Kita open posisi dulu lah. Ini nanti dibalas lagi sama hijau nih. Saya yakin sekali di sini. Itu market USD ARS, kita lihat nanti ya. Ini udah nggak ada lagi, ini masih oke, ini masih
Ini dia candlesticknya yang terjadi reversal pemirsa. Selang-seling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa di sini sekali lagi. Kan? Ini kebiasaan saya yang kliknya kayak gitu, yang kliknya tuh kayak gitu. Ini langsung tuh open posisinya 4 kali. Kalau profit, kalau loss harusnya kita bisa combine dengan baik kan. Kalau loss kayak gitu banyak 400.000 yang tadi 3 kali open posisi itu hilang semua, rugi semua kita itu. Kebiasaan bodoh itu namanya, Pak. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok 8? 4 kali loss kita, Bang. 400.000 loss kita. Bentar ya, aku tunggu momen dulu ya. Ini hampir nampak nih. Ini hampir nampak, bentuk momennya hampir nampak. Boleh di sini kita open posisi buy. Nah, kita open posisi buy di sini, guys. Bentuk open position buy kita open posisi 1 juta rupiah gara-gara kita mengkompensasi. Di sini open posisinya support kan? Ini takut doji di sini loh. Dia genting sekali ya. Dia genting sekali di sini, Pak. Nih kita loss nih. Ini genting sekali di sini, doji dia, Pak. Kalau dia genting kayak gini, pengalaman saya di sini dia doji harusnya. Nggak terlalu nampak. Tapi kalau profit lebih bagus. Tapi nggak, doji. Itu pengalaman saya doji. Nggak mungkin pengalaman saya itu bohong ya. Nah di sini kita open posisi buy. Banyak kali saya open posisi. Ini saya udah emosi sedikit ya. Kita tunggu. Aman, masih aman, nggak apa-apa. Ini 100% profit. Karena kan ini momen support ini, momen support. Saya udah katakan kalau genting kayak gitu biasanya doji baru dia boleh naik. Kalau genting kayak gitu ya, dia biasa. Ini contoh nih, contoh. Bukan deh. Ya, ini contohnya ini. Nggak ada. Sorry. Bukan. Nanti kita carikan contohnya ya. Oke, kita menunggu dulu ini sampai profit maksudnya 93%. Alright, kembalikan uang kita. Kita open posisi yang terakhir, guys. Kita cari momen yang pasti-pasti aja. Takut kita terjadi seperti tadi yang nggak pasti. Udah menembus ternyata resisten yang tadi kita gambarkan. Ini dia hampir nyentuh dengan resisten. Oke, kita bisa open posisi buy setelah candlestick ini. Hampir nyentuh dia. Harusnya di sini akan terjadi koreksi sih. Nah, kalau kayak gini ceritanya, jangan pernah percaya sama indikator. Kalau kita trade menggunakan support resisten di Kotek itu jangan pernah percaya sama indikator RSI, stokastik itu jangan ya. Kenapa? Gara-gara indikator tersebut kadang-kadang bohong dia, Pak. Maksudnya kita meragukan kita untuk open position gitu. Oke, kita klik dulu open posisi kita 200.000. Open posisi buy gara-gara alasannya ya seperti tadi, dia itu mau nyentuh ke area resisten. Tadi jujur saya tadi sudah takut sih tadi. Tadi kalau loss tadi kita berhenti. Kalau tadi loss yang 400.000 10 kali itu ya, kalau nggak salah berapa kali? Yang 400.000 tadi. Kalau loss yang terakhir tadi kita nggak trading lagi. Kemungkinan besar akunnya akan di withdraw semua. Kita nggak trading, kita rehat dulu sampai seminggu, nggak trade di Kotek, baru kita kembali lagi. Tapi kan salah saya sendiri tadi, nggak open posisi pada momennya. Maksudnya nggak open posisi pada support resistennya ya. Memang salah sendiri, mau kayak mana kan? Curhat terus, udah kayak nggak. Oke, 3, 2,
bagus. Profit dong. Babi, kok bisa loss? What the kok bisa loss anjay? Ini mungkin jadi pengalaman kita ya. Ini barusan saya bilang sebenarnya ini. Kalau dia nyentuh dia sedikit banget dengan sedikit ini sama si garis kuning, takutnya dia itu barusan saya bilang, takutnya dia itu nyentuh terus balik jadi doji, terus kita loss jadi babi. Maksudnya barusan saya bilang langsung terjadi. Dekat, memang kadang-kadang saya aja kadang-kadang kayak gitu kalau udah dekat, tapi kayaknya ini enggak deh, tapi langsung open posisi kayak gitu jadi babi. Mau kayak mana kan? Ya udah, terakhir open posisi terakhir. Kalau ada momennya ya. Kalau open posisi sell aja lah. Okay, see you next time. Bye bye. Oke, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you very much yang udah menonton. See you next time. Peace.